puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak melaksanakan sholat Isya secara berjamaah dan dirangkaikan sholat tarawih secara berjamaah. Salawat serta salam tanpa kita aturkan kepada baginda dari alam menjalankan hingga menjalankan hingga saat ini. Jamaah masjid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menyampaikan beberapa hal. Yang pertama yaitu datang nama-nama mengatur Muhammadiyah Ramadan 1440. Yaitu pertama ada sudah berada di tengah-tengah kita yang persilakan dengan hormat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu kaum muslimin, jamaah Isya, jamaah tarawih, insyaallah semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam penuh berkah ini, di 10 akhir Ramadan. Alhamdulillah kita masih mampu menundukkan dan menggerakkan hati kita serta fisik kita untuk kemudian masih bisa hadir di tempat ini, di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, itu masjid, untuk kemudian melaksanakan kewajiban kita salat Isya secara berjamaah, dan tentu kita lanjut dengan salat sunat tarawih. Kemudian salawat dan taslim mari kita sanjungkan, kita takzimkan kepada pemilik syafaat, dialah kedua kita, suri tauladan terbaik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin, jamaah Isya, jamaah tarawih yang dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita ini merupakan jamaah-jamaah yang militansi. Kenapa disebut sebagai jamaah militan atau militansi? Karena di akhir Ramadan alhamdulillah kita masih bisa ke masjid. Karena fenomena yang banyak terjadi di saat-saat seperti ini, malam-malam akhir Ramadan, itu hampir semua masjid sudah mulai kosong oleh jamaah. Masjid-masjid di mana saja sudah mulai ditinggalkan oleh jamaah. Masih ada di masjid. Artinya apa? Kita tidak berpengaruh dengan apa yang mereka lakukan ketika di hari Ramadan, yang kemudian karena kesibukan mempersiapkan lebaran, menyusuri lorong gang-gang sempit kalau ada masjid di dalam, kemudian melakukan pengamatan kecil-kecil sebagai bagian dari riset kecil-kecil. Dan kesimpulan sementara mereka melakukan pertama, kalau dia bapak-bapak di akhir Ramadan begini, sekarang ini yang penuh-penuh tempat itu adalah warkop atau kafe. Coba bagi cek kalau ada warkop penuh itu sampai tengah malam di sana. Kalau dia generasi milenial, ya, tapi meskipun tidak semua, mereka itu keluyuran dengan acara bukber, buka puasa bersama. Iya di kafe, iya di restoran, apalagi di hotel. Sekarang ini namanya hotel Bapak Ibu sekarang penuh semua itu buka puasa bersama, meskipun dia bayar. Kenapa saya tahu? Karena pengalaman kan. Malam Ahad yang lalu saya diundang oleh setnya kepala bukinya Hotel Kelano untuk, karena saya berteman diundang buka puasa bersama. Saya bilang saya tidak ada uang. Dia bilang saya undang kan bukan untuk dibayar. Berapa
harganya per menu makanan 120 sampai 140 ribu per orang. Dikasih gratis, saya bawa keluarga per orang. Lalu saya tanya, berapa di sini? Kan ramai sekali. Di waktu itu dia bilang hari ini sekitar 700 Ustaz, Pak. Kemarin itu 1.200, bayangkan 1.200 datang buka puasa di hotel. Dan ternyata juga saya pelajari, oh ini semua masjid ini kosong karena sampai mau Isa belum pernah bergeser. Saya coba pergi. Itu mencoba pergi masih masuk juga di masjid. Karena kebetulan boleh interview saya, jadi sehingga hanya bisa kemudian salat tarawih di masjid kami dekat rumah. Itu kesimpulan kedua, kemana kaum muslimin sebagian. Kemudian untuk ibu-ibu sebagian di akhir Ramadan begini ada dua kebiasaannya. Ada yang bikin kue sampai tengah malam tidak tarawih. Ini bukan ibu di sini ya, Bu. Betul apa betul ini? Bukan kita, bukan, karena kita datang di sini salat tarawih. Ya, yang jauh dari sana. Selain itu ada juga ibu-ibu banyak, meskipun ada juga bapak-bapak. Di mana kan dia kalau malam-malam begini bahkan sampai tengah malam mereka tawa, Bapak sekalian. Lagi tawa di MP, di Ramayana, di Matahari. Mereka tahu di semua sampai antri dikasih jam begini bisa 1 jam itu saking banyaknya orang di mall untuk pembelian pakaian. Coba kita cek. Ternyata pindah jamaah masjid ke tempat-tempat yang saya sebut tadi Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita ini, saya bilang tadi jamaah militansi. Kenapa militansi? Tidak terpengaruh karena alhamdulillah masyarakat di masjid. Karena kita ini jamaah militan dan kesimpulan saya Bapak Ibu sekalian yang hadir itu di akhir Ramadan, di 10 akhir Ramadan, apakah dia bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, remaja, biasanya yang hadir di tempat di masjid di akhir Ramadan adalah itu pula menjadi jamaah tetap di luar bulan suci Ramadan. Betul apa betul ini? Kita semua ini yang datang kalau bukan bulan puasa di masjid salat maghrib, salat isya, subuh. Yang tadinya belum darah semua itu kabur nih. Di mana tadi? Ke situ yang saya sebut tadi tempat-tempatnya itu. Meskipun tentu ada juga di rumah atau kita merasakan baik, ada juga karena kesibukannya yang syar'i karena memang dibenarkan agama. Mungkin lagi aktivitas kah? Kalau mungkin dia polisi tugas malam, kalau dia seperti tugas malam, ya dimaklumi juga Bapak-Bapak sekalian. Jadi oleh sebab itu mari memuji Allah, alhamdulillah. Semoga ini Bapak-Bapak sekalian, kitalah yang paling berhak merayakan kemenangan karena kita yang berjuang mati-matian sampai habis Ramadan, kita tetap istiqamah ada di masjid. Dan kita lah yang paling berhak merayakan kemenangan karena kita lah sesungguhnya pemenangnya. Yang lain itu sudah kalah duluan, sudah gugur. Sudah ada yang gugur di penyisihan, ada yang gugur di babak penyisihan, babak sekolah 6 sekolah 4 final. Kita yang final. Karena kita final pasti kita menang Bapak Ibu sekalian. Minimal dapat juara 2 dan runner-up, iya kan? Maka bertahanlah Bapak Ibu sekalian sampai lebaran tiba. Alhamdulillah. Lalu jamaah sekalian, yang saya mau sampaikan tentu di luar konteks Ramadan, tentu para wali kita sudah menyampaikan masalah puasa, masalah tarawih, masalah Ramadan. Maka yang saya mau sampaikan di waktu yang singkat ini melengkapi amalia Ramadan kita malam ini. Tentu setelah seharian kita berpuasa, kita tadarus Al-Quran, kita menjaga salat 5 waktu, salat sunat. Lalu kemudian tiba malam hari ini, kemudian kita salat isya. Kemudian untuk melengkapi amalia Ramadan kita mendengarkan tausiah ceramah. Lalu kita lanjut dengan salat tarawih. Syukur-syukur kalau nanti tengah malam jam 2 ada lagi yang kemudian tinggal itikaf salat tahajud. Alhamdulillah. Untuk melengkapi kesempurnaan amalia Ramadan kita di 10 Ramadan supaya apa? Supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar. Bapak Ibu sekalian, adalah saya mau sampaikan bahwa anak adalah investasi masa depan orang tua. Bapak Ibu sekalian, anak kita yang kita didik hari ini, apakah dia masih anak-anak, apakah dia masih remaja, dewasa, bahkan kita ini orang tua juga bagian dari anak karena penting menjadi anak. Itu sesungguhnya investasi buat orang tua. Bapak Ibu sekalian, kenapa disebut investasi? Apakah karena anak kita berprestasi di sekolahnya, misalnya dia dapat ranking kah?
Itu juga bagian dari investasi. Apakah karena anak kita punya ya? Apakah karena anak kita selalu memenangkan pertandingan perlombaan di setiap event misalnya, event apa saja? Apakah event seni? Apakah event olahraga? Itu juga investasi bagi anak-anak kita. Tapi itu Bapak Ibu sekalian, investasi hanya sampai di dunia. Yang kita mau bagaimana anak-anak menjadi investasi jangka panjang kita. Menjadi investasi yang kemudian tidak pernah putus. Masih kelas di sekolahnya, di kampusnya, Bapak Ibu sekalian, mungkin lolos sebagai masuk di kedokteran, itu hanya sampai di dunia, investasi dunia namanya. Dia mungkin juara olahraga, olimpiade dan seterusnya, investasi dunia. Tapi ada investasi yang hakiki Bapak Ibu sekalian. Disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walyashhad alladziina la tarqu min khalfihim dhurratan di'afa khafu 'alaihim falyattaqu kullu qawlan sadida. Ini hampir saya lupa. Ayatnya di surah An-Nisa ayat 9 Bapak Ibu sekalian. Ayat ini yang kemudian menjelaskan kepada kita sebagai orang tua bahwa jadikan anak kita menjadi investasi masa depan dengan apa? Dengan memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada orang-orang yang khawatir akan meninggalkan generasi lemah di belakang mereka. Dunyatan di'afa, generasi lemah di belakang mereka yang kita akan tinggalkan nanti. Bapak Ibu sekalian, yang kita khawatir akan kesejahteraannya, kita khawatir akan pendidikannya. Maka kemudian Allah menegaskan, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbicaralah dengan kata-kata yang baik dan benar. Apa makna dari ayat ini Bapak Ibu sekalian? Jangan sampai kita punya anak, kita tinggalkan dia di satu saat ketika kemudian kita tidak memberikan pembekalan yang baik tentang pendidikan agama. Kita tidak membekali tentang pendidikan akhlak dan adab-adab. Kita tinggalkan generasi di belakang kita yang lemah imannya, lemah agamanya. Kita meninggalkan mereka dalam keadaan dia belum tahu sholat. Bapak Ibu sekalian, maka mulai saat ini ketika anak masih kecil, jangan abai mendidik anak-anak kita. Lalu bagaimana kalau anak kita sudah dewasa, sudah remaja, kemudian juga belum bisa dididik untuk bisa bagus agamanya? Terus berjuang Bapak Ibu sekalian. Tidak ada waktu terlambat, tidak ada waktu kemudian bosan dan seterusnya. Karena tugas kita hanya menyampaikan, yang menentukan itu hasilnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sukses atau tidak, kita kemudian mengerahkan anak-anak kita. Yang jelas kita sudah sampaikan, nak sholat. Itulah dakwah kita kepada anak kita Bapak Ibu sekalian. Dan jangan sampai kemudian kita meninggalkan anak-anak yang kemudian itu tadi lemah pendidikannya, lemah pendidikan agamanya, lemah pendidikan akhlaknya. Kita meninggalkan anak-anak yang kemudian tutur katanya tidak sopan, apalagi dipengaruhi dengan lingkungan yang tidak kondusif. Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan anak-anak kita. Sekali lagi bahwa tidak ada kemudian kata terlambat mendidik anak-anak. Jangan kita bosan Bapak Ibu sekalian. Khususnya yang kemudian anak kita saat ini masih duduk di sekolah, di bangku sekolah, atau masih kuliah, masih labil, masih bisa mereka dibentuk Bapak Ibu sekalian. Dengan apa? Dengan pendidikan keteladanan. Kita sebagai teladan orang tua Bapak Ibu sekalian. Karena kita cita-cita semua sama. Semoga anak saya menjadi anak yang saleh. Ingat Bapak Ibu sekalian, jangan bermimpi anak kita menjadi anak yang saleh kalau kita orang tuanya yang justru kita tidak saleh lebih dahulu kepada orang tua kita. Kita kan juga punya orang tua, kita juga harus saleh kepadanya. Jangan kemudian seakan-akan kalau bilang anak saleh identik dengan anak kecil, anak remaja, anak sekolah. Tidak. Kita ini yang usianya 50 tahun, 60 tahun, bahkan 70 tahun tetap juga menjadi anak yang saleh karena kita pernah punya orang tua, ada kata sudah meninggal, apalagi kalau masih hidup. Lalu bagaimana kalau sikap saleh kita kepada orang tua sudah meninggal? Jangan lupa mendoakan di doa-doa terbaik kita Bapak Ibu sekalian. Di setiap selesai salat, itulah bentuk kesalahan kita kepada orang tua yang sudah meninggal. Bapak Ibu sekalian, sirai tubuhnya. Dan ingat,
Tidak ada keterangan yang memerintahkan kita bahwa nanti itu secara kubur setiap selesai lebaran. Tidak, kapan saja. Besok juga bisa. Tapi kalau nanti ada kesempatan setelah selesai lebaran, silakan. Kenapa kita sering baru ada kesempatan? Silakan. Tapi tidak ada waktu khusus Bapak Ibu sekalian. Tidak ada juga khusus bila nanti secara kubur kalau mau masuk Ramadan. Tidak. Besok boleh, lusa boleh, Bapak Ibu sekalian. Bahkan yang terbaik itu tengah malam. Kalau sahabat dan Nabi lakukan itu, kenapa? Untuk menguji kita. Kita takut kepada kuburan atau kepada Allah. Karena kita tuh secara kubur untuk mengingat mati, untuk mendoakan penghuni kuburan supaya dijauhkan dari siksa kubur, Bapak Ibu sekalian. Jadi orang tua kita yang sudah meninggal lebih dahulu, doakan dia ziarahi kuburnya. Itu bentuk kesalehan kita. Nah, kalau anak kita mau menjadi anak yang soleh, sekali lagi kita dulu sebagai orang tua yang soleh dahulu kepada orang tua kita. Apakah dia masih hidup? Apalagi kalau sudah meninggal, Bapak Ibu sekalian. Jangan tinggalkan tempat dulu setelah selesai sholat sebelum mendoakan mereka. Mereka tidak butuhkan lagi prestasi yang saya sebutkan tadi. Juara olahraga, juara olimpiade, prestasi di kampus, di sekolah. Dia tidak membutuhkan lagi semua itu, Bapak Ibu sekalian. Dia membutuhkan investasi kita kepadanya adalah doa terbaik, amal soleh kita, Bapak Ibu sekalian. Di dalam surga ini terakhir. Nanti di dalam surga, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada malaikat, wahai malaikat penjaga surga, malaikat Ridwan, ada hambaku dalam surga panggil menghadap. Dia dipanggil menghadap kepada lakukan kemudian mau dihisap kembali amalnya karena dia sudah dalam surga. Ada hambaku dalam surga yang hamba yang soleh panggil menghadap kepada, maka dipanggillah kemudian hamba yang soleh menghadap kepada Allah. Kemudian sebagaimana Nabi bersabda, Inna Allah azza wa jalla la yarfa'u darajata lil abdi salih fil jannah. Kata Nabi SAW, fayaqul ya Rabb li'anna lihadihi fayaqul biistighfari wala digelak. Nabi SAW menyampaikan bahwa dalam surga itu Allah mengangkat derajat orang-orang yang soleh dengan derajat yang lebih tinggi dari surga sebelumnya dia dapatkan karena amalnya sudah banyak, tapi kemudian masih ditinggikan lagi derajatnya. Dan ketika kemudian dipanggil anak soleh ini, orang soleh ini di hadapan Allah, Allah berkata kepada aku, kemudian orang saleh berkata kepada, ya Allah, ya Rabb, ada apa ini? Kenapa ini? Dari mana ini? Anda di hati, dari mana ini? Kemudian Allah menyampaikan kepada Fayaqul wal istighfari. Ini ada istighfar anakmu walakina. Ini adalah istighfar anakmu di dunia yang kemudian dia sampaikan kepada untuk kamu. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Lalu dengan istighfar anaknya, dia kemudian ditambahkan tingkatan surganya, dari surga dan surga. Dikasih naik lagi di tingkat berikutnya, Bapak Ibu sekalian. Itu baru satu amalannya yang kemudian atau mungkin tidak sengaja dia istighfar setiap saat, dan ternyata istighfar itu secara otomatis kemudian menjadi prestasi orang tuanya. Belum di salatnya, belum dibaca Qur'annya, belum di amal saleh lain. Semakin banyak amalnya, semakin meninggikan derajat orang tuanya di surga, Bapak Ibu sekalian. Jadi oleh sebab itu tidak rugi kita kalau kemudian kita mati-matian mendidik anak kita, arahkan supaya dia salat, karena untuk kita juga nanti jadi kemudian. Kalau anak adalah investasi, kebalikannya divestasi. Prestasi yang kemudian yang tidak membanggakan, dan ini luar biasa. Kalau kemudian kasihan kalau ada orang tua seperti itu, punya generasi, punya keturunan yang kemudian tidak soleh, tidak mendoakan orang tuanya, kemudian amalannya tidak ada diandalkan. Maka Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang tua, sekali lagi tidak ada kata terlambat. Kalaupun andai kata anak kita sudah dewasa, tetap disampaikan. Andai kata kita tidak sama tingkat, minimal dia doa, nah, bagaimana salahmu, bagaimana baca Qur'anmu, nah. Jangan bosan, karena kebaikan itu selalu ada pahalanya, Bapak Ibu sekalian. Jangan bilang, masa anakku sudah berkawin merugi pada masalah begitu. Tidak. Meskipun sudah ada uji kita sampaikan tetap, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena untuk kita, masa depan kita. Kapan kemudian ada anak yang tidak punya investasi bagi orang tuanya, justru kemudian
anaknya mencampakkan orang tuanya masuk dalam surga karena ulahnya di dunia, kemudian dia tidak soleh, Bapak Ibu sekalian. Yang oleh sebab itu jamaah Isa jabatan belakang Allah Subhanahu Wa Taala, mari Bapak Ibu sekalian persiapkan anak-anak kita kalau masih kecil, didik terus cucu kita sama juga itu dengan anak kita, Bapak Ibu sekalian jangan bosan, supaya kita rangka untuk dia bisa mengaji, dia sholat, supaya apa sekali Bapak Ibu sekalian ada nanti prestasi kita, termasuk mohon maaf ini di akhir sekali sebelum kita salat tarawih tidak lebih ini tapi ada ya. Nah, saya ini pengurus Dewan Masjid Indonesia Sulawesi Selatan. Salah satu di antara instrumen manajemen bebas yang baik adalah bahwa masjid itu harus ramah anak. Kalau ada anak-anak masuk masjid kemudian main-main jangan diusir. Karena itu bertentangan dengan prinsip manajemen DMI Dewan Masjid Indonesia. Lalu bagaimana solusinya? Bapak Ibu sekalian, anak-anak kalau masuk di masjid supaya tidak berpula, sebaiknya kalau kita lagi sholat taruh di sisi kita. Yang dihindari anak-anak itu di belakang imam. Jangan ada anak-anak di sini. Karena kalau salah baca imam, apalagi dia lupa kemudian atau batal sholatnya, imam meninggalkan sholatnya tempatnya, maka yang maju harus orang yang ada paham tentang sholat di belakangnya. Kalau anak-anak bahaya tidak boleh. Jadi kalau anak-anak boleh di samping, di kiri, di samping dua ke belakang, di sela-sela kita. Meskipun ada pendapat bilang kalau begitu katanya putus safnya karena dia belum balik. Saya buka pendapatnya Ustaz Hadi Hidayat, boleh itu tidak putus saf anak-anak yang ada di samping orang dewasa. Saya buka pendapatnya Ustaz Abu Yahya, siapa? Buya Yahya. Boleh juga tidak putus saf Bapak Ibu sekalian. Saya buka pendapatnya kemudian Ustaz Abdul Somad. Boleh. Apa tujuannya? Supaya kemudian tidak ada mudaratnya. Karena kapan anak-anak membuat saf sendiri di belakang pasti berpulang. Kapan anak-anak ketemu lebih dari 2 orang antar mereka kosletki, pasti berbicara, pasti ribut. Boleh jadi ada yang menangis, ada yang baku tendang. Kenapa? Ketemu sesamanya pasti koslet. Maka kemudian terbaik adalah kasih masuk di sela-sela saf. Inisiatif kita masing-masing. Kalau anak-anak di belakang miliki, taruh sampai di sini kena. Jangan sampai dia baku dapat dengan temannya, karena baku dapat dengan temannya negatif sama negatif koslet. Usahakan dia kasih pisah negatif dan positifnya. Yang mana yang kasih pisah kita dewasa kasih pisah kita yang tanai Bapak sekalian. Atau kalau ada petugas keamanan masjid, boleh buat saf sendiri di belakang, tapi dijaga sampai selesai sholat. Tujuannya itu apa? Kalau anak-anak tenang, satu jamaah satu masjid juga tenang. Tapi kemudian kita sementara jamaah, apalagi salat Jumat penuh masjid, ada anak-anak di belakang sekali, main mengganggu keusuhan salat kita, Bapak Ibu sekalian. Kita juga tidak konsentrasi. Ulah apa? Karena anak-anak yang tidak ditata dengan baik. Jadi oleh sebab itu, coba nanti, ya, dibanding kami antara anak-anak masuk di samping kita atau biarkan saya di belakang anak-anak yang mana lebih tertib. Bisa nanti kita buat percobaan Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi oleh sebab itu anak-anak kalau datang di masjid jangan dilarang. Dunia anak, dunia main. Dan kenapa kalau anak masuk di masjid itu lari? Karena memang begitu karakternya. Kenapa lari kalau anak dalam masjid? Karena dia tidak dapat suasana di masjid yang luas seperti di rumahnya tidak ada tempat luas. Di rumahnya luas tapi ada sofa, ada meja segala macam. Makanya begitu masuk di masjid luas lari. Karena kalau ada anak-anak masuk di masjid 3 orang, kemudian begitu masuk di masjid duduk dan diam saja berzikir, bawa kedokteran jiwa karena ada kelainan itu jiwanya ini anak. Tapi begitu dia masuk lagi dan kemudian beraktivitas, sehat itu anak sehat. Kebalikannya kalau ada orang dewasa masuk masjid dan lari-lari, bawa kedokteran jiwa karena tidak sehat gitu. Jadi begitulah sesungguhnya anak-anak kita dididik Bapak Ibu sekalian dengan keteladanan. Baik didikan dari saya, maaf kalau terjadi hukumnya ya Bapak Ibu sekalian. Ya, barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.